خالدين فيها نزلا من عند الله. 2021 milenia. Saldo kas malam kemarin sebesar Rp32.557.900. Adapun penerimaan isi kota amal tarwih dan subuh sebesar Rp2.700.000. Sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp400.000. Sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp1.000.000. Total pemasukan sebesar Rp4.100.000. Adapun pengeluaran biaya rutin sebesar Rp1.700.000. TCI sebesar Rp75.000. Insentif petugas amalia Ramadan, khatib dan imam tarwih salat Id sebesar Rp15.300.000. 30 dos nasi sahur sebesar Rp450.000. Total pengeluaran sebesar Rp17.675.000. Saldo kas malam ini sebesar Rp18.982.900. Atas sumbangan jamaah diucapkan jazakumullah khairan kasiran. Dan terima kasih kami sampaikan kepada jamaah yang telah memberikan buka puasa. Terima kasih kami sampaikan kepada jamaah yang telah memberikan buka puasa. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal. Insya Allah penceramah malam ini Ustadz Dr. Haji Idris Parakasi MM, dan penceramah sebentar subuh Dr. Andes Haji Baharuddin Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahsanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyiral muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuki malam yang ke-28 Ramadan ya. Artinya kita sudah akan beberapa hari lagi ini kita akan mengakhiri Ramadan. Tentu kita patut bersedih ya, karena bulan yang begitu agung, yang penuh dengan kemuliaan, yang berbagai keutamaan di dalamnya akan meninggalkan kita ya. Semoga insyaallah selama Ramadan yang telah kita lalui, semua amal ibadah kita, baik itu puasa ya, sholat malam kita, sholat lail, sedekah kita, zikir, dan berbagai macam amalia kita lakukan, semoga insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang terbaik, baik untuk kita nikmati di dunia ini, apatah lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya insyaallah. Assalamualaikum. Ada pelajaran utama dari kurikulum Ramadan yang merupakan kurikulum ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan sebagai pelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam.
untuk bisa menjadi umat yang terbaik, untuk bisa menjadi agent perubah, dan bisa menjadi pionir dalam melakukan perubahan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini, dan peradaban secara global. Kurikulum yang diberikan Subhanahu wa Ta'ala dalam Ramadan ini, tentu kita tidak boleh hanya sekedar rutinitas saja, tapi ternyata kalau kita gali secara mendasar, sangat luar biasa kurikulum dalam bulan Ramadan itu. Dan hasil daripada kurikulum Ramadan ini yaitu mendapatkan satu predikat terbaik, ya, bukan cum laude ya, tapi dialah predikat terbaik dari Subhanahu wa Ta'ala, dan gelar yang terbaik yaitu menjadi orang yang bertakwa Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Predikat terbaik di sisi Allah orang yang bertakwa. Dan apa implikasinya orang bertakwa yang bahagia? Jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aku akan diberikan jaminan jalan keluar terhadap seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dan ini yang kita butuhkan yang bahagia, baik secara individu, dalam keluarga, negara kita sekarang banyak masalah ini yang bahagia. Itu kuncinya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan sumber-sumber rezeki, pendapatan, kesejahteraan yang tidak pernah kita ukur dengan hitungan-hitungan kemampuan kita. Oleh itu jemaah ini sangat penting, karena jamiah Subhanahu secara kolektif, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samil ard. Kalau masyarakat kita ini, bangsa ini senantiasa takwa pada Allah, dekat pada Allah, komitmen pada syariahnya, maka akan muncul keberkahan, berkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dan sebenarnya berbahaya kalau kita jauh daripada nilai ketakwaan, maka azab yang banyak kita rasakan seperti sekarang ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, apa kurikulum di dalam Ramadan itu yang perlu kita harus kaji secara mendalam, makna, tujuan, dan apa yang kita harapkan daripada kurikulum itu, sehingga Ramadan ini tidak hanya sekadar formal kita laksanakan setiap tahun tanpa ada pengaruh yang bisa merubah diri kita dan merubah daripada masyarakat dan bangsa kita ini. Yang pertama adalah kurikulum puasa, yang kita sudah rasakan betapa dahsyatnya nama puasa itu, yang bisa merubah spiritual kita, yang bisa membangkitkan semangat jiwa kita, yang bisa membangun hubungan sosial semakin kuat dengan puasa yang bahagia. Kita harus lestarikan namanya ibadah puasa ini, sehingga harapannya bahagia setelah pasca Ramadan ini. Kebiasaan kita berpuasa terus harus dijalankan, mulai puasa-puasa sunnah, baik 6 hari di puasa Syawal yang kita saudara tahu manfaatnya secara spiritual, akan diberikan pahala sama pahalanya kita berpuasa selama 1 tahun. Qasyamid dahri, sama dengan kita berpuasa selama 1 tahun. Begitu punya bahagia puasa Senin Kamis, yang begitu banyak keberkahan di dalamnya. Puasa putih setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Ya, begitu pula puasa Arafah, puasa Muharram, dan lebih terbaiklah puasa Daud. Mari kita biasakan. Semoga berbahagia dengan kebiasaan puasa kita ini bisa merubah integritas diri kita lebih baik, baik secara individu, secara sosial,
maupun secara global. Kalau kita kaji puasa itu sangat dahsyat sekali berbahagia. Pengaruhnya di berbagai sisi kita ingin kaji. Yang kedua berbahagia adalah salat lain. Atau sebelum kita salat tarawih berbahagia. Merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat lainnya berbahagia akan bantu karakter diri kita semakin kuat, semakin berani di dalam menghadapi tantangan berbahagia. Sehingga Rasulullah memerintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jika kita ingin meraih kemuliaan, kedukaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan tempat yang terpuji, mendapatkan qaulan tsaqila, perkataan yang berkualitas, yang berbobot, yang bisa menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melembutkan hati-hati kita dengan qaulan layyina, kuncinya adalah salat tahajud dan bahagia. Maka janganlah kita ini meremehkan masalah tahajud. Karena sukses dan kunci sukses dan bahagia Rasulullah SAW adalah salah satu yang antaranya adalah salat lain. Sehingga salah satu Raja Heraklius mengutus mata-mata mereka, intelijen mereka. Apa sih rahasia amalan daripada Muhammad ini bersama pasukan selalu menang dalam pertempuran? Maka setelah diteliti oleh para intelijen mereka yang bahagia, tidak ada mereka lakukan kecuali ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Mereka pada malam hari adalah orang-orang yang tegak dengan ibadahnya berbahagia, dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya berbahagia pada tengah malam. Sehingga pada siang hari seperti fursan, singa-singa yang tidak pernah takut menghadapi tantangan berbahagia, tidak pernah gentar malah menghadapi musuh-musuhnya berbahagia. Ini yang terjadi. Ini hampir semua tiarap gitu. Takut menyampaikan kebenaran, takut mengkritisi berbahagia, takut menyampaikan sesuatu yang benar yang harus dilakukan berbahagia. Soalnya kita hanya pasrah dengan keadaan, kita hanya menyesal dengan keadaan atau saling menyalahkan berbahagia. Karena salah satu kunci dilakukan adalah bagaimana menegakkan salat lail dalam kehidupan kita. Ini bahagia. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya menegakkan salat lail itu. Wajar bahagia kita budayakan salat lail. Saling kita mengingatkan betapa dahsyatnya namanya salat lail itu untuk merubah diri kita, merubah keadaan dan merubah bangsa dan negara kita lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga bahagia, kurikulum Ramadan adalah kurikulum sedekah. Sedekahnya bagi bukannya sekadar kita memberikan harta kita, apakah itu banyak atau sedikit, tapi makna daripada sedekahnya bagi itu sangat luar biasa di dalam masalah diri kita dan masalah sosial. Dengan sedekah kita jadi bahagia, bisa membersihkan penyakit kikir dalam diri kita, meringankan beban terhadap kecintaan tetap harta jadi bahagia. Sehingga Rasulullah menegaskan, "Wa may yukasuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terbebas dari penyakit kikir, kecintaan terhadap harta jadi bahagia, maka dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kelonggaran jadi bahagia. Orang yang bahagia, sedekah ini harus menjadi instrumen dalam perubahan diri kita dan sosial. Karena secara ekonomi ada bahagia dengan sedekah kita. Apakah itu infak, sedekah ataukah zakat jadi bahagia, pada dasarnya akan merubah terhadap perkembangan ekonomi. Bisa menggerakkan ekonomi, bisa memberikan pertumbuhan ekonomi, dan berikan distribusi keadilan jadi bahagia dengan zakat itu. Sebenarnya kata Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum min zakah turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun." Apa yang kita keluarkan dari zakat itu dengan mengharapkan ridha Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Subhanahu wa taala, itu akan berkembang, akan menggerakkan ekonomi jadi bahagia. Di samping juga akan membangun keadilan.
Karena zakat itu kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Itu akan merakah di ekonomi berbahaya. Dan yang harus tegak, bagaimana kita budaya sedekah berbahaya harus dibangkitkan untuk membantu saudara kita. Pada dengan era krisis ekonomi sekarang ini, utang begitu banyak berbahaya. Korupsi juga semakin merajalela dan seterusnya. Sehingga terjadi kesenjangan ekonomi itu luar biasa. Dengan sistem ekonomi kapitalis yang bahagia, yang kaya semakin kaya. Sebagaimana kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa di sini ada satu orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang miskin yang bahagia. Bagaimana ketidakadilan itu terjadi di negara kita cintai, yang mayoritas Muslim yang bahagia. Oh, itu semangat kita untuk membantu saudara kita ini, saling berbagi. Ramadan yang bahagia, pelajaran baik kita untuk sebagai kebiasaan nanti luar Ramadan. Sebagaimana kata Rasulullah, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaiklah sedekah Ramadan. Kita harus membiasakan lebih kencang jadi bahagia, supaya kencangnya dia bisa nanti mewarnai kita di luar Ramadan. Sehingga kita umat Islam semakin kuat dengan adanya semangat berbagi dengan Ramadan ini. Yang keempat sebahagia adalah semangat salat berjamaah kita. Kita akan berbahagia dan semangat berjamaah ini membangun ukhuwah kita. Yang sekarang umat Islam mudah sekali diprovokasi untuk berpecah jadi bahagia. Hanya karena perbedaan sedikit, persoalan-persoalan itu bukan prinsip di dalam agama ini. Kita mau dipecah orang lain. Bagi kita mayoritas seperti kata Rasulullah, seperti buih di lautan, tidak punya daya, yang mudah diumbang ambing jadi bahagia, yang mudah diprovokasi, sehingga kita tidak punya kekuatan. Apalagi bahagia semakin umat Islam banyak yang sudah hubud dunia, fasilitas jadi bahagia, mereka sangat susah untuk membangun kekuatan umat ini. Wajar bahagia selamat berjamaah kita, bukannya sekedar berkumpul di masjid bahagia. Mari kita membangun energi positif dengan jamaah kita. Bukannya sadar kita purma beribadah secara berjamaah dia bahagia, tapi kita harapkan energi dari berjamaah itu kita harus bangun. Ini yang kurang jadi bahagia. Memaknai dari pasal berjamaah itu sekedar hanya purma ibadah saja bersama, tapi tidak ada energi yang bisa kita kerahkan, yang kita bisa sinergikan dengan saudara kita. Oh, jadi bahagia. Kurikulum Ramadan yang berjamaah ini harus kita terus tumbuhkan dalam membangun potensi daripada umat kita ini. So, karena jadi baik. Kalau umat ini kuat, kalau kita mayoritas, pasti negara akan selesai jadi bahagia dengan baik. Tapi sebaiknya bahagia kalau umat Islam ini bermasalah jadi bahagia dari berbagai sisi, maka ancamannya negara akan bisa berbahaya bahagia. Oh, itu harus disadari bahwa untuk kemajuan bangsa negara kita ini, keberlanjutan daripada negara jadi bahagia sangat ditentukan oleh kekuatan kaum muslimin. Oh, jamaah potensi ini harus kita bangun bersama. Dengan Ramadan ini mari kita matukan potensi kita bersama. Jangan kita mudah berselisih, jangan kita mudah diprovokasi orang lain yang bahagia, sehingga kita hilang energi kita dalam membangun kebersamaan. Masyarakat Allah, oleh itu kita harapkan Ramadan yang telah kita ukir yang bahagia tidak berlalu begitu saja. Mari kita memaknai secara mendalam yang bahagia, sehingga ada nilai-nilai kristal yang bisa kita dapatkan untuk melakukan perubahan terhadap masyarakat kita yang sekarang banyak bermasalah. Dan teraja bahagia adalah kurikulum Al-Quran yang merupakan kekuatan dasar daripada kaum muslimin yang bahagia. Al-Quran itu Rasulullah memberikan jaminan yang bahagia, inna Allah yarfa'u biyadil kitab aqwaman wa yada'u bi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya umat dari Al-Quran kalau dia konsisten menegakkan Al-Quran dan suatu tatanan kehidupan yang bahagia. Dan sebaiknya kalau kita jadal Al-Quran, Al-Quran sudah mahjur, sudah tinggalkan yang bahagia diacukan, maka tunggulah berbagai macam kelemahan, kemunduran kita akan rasakan sebagai umat Islam yang bahagia. Wajar bahagia kedekatan kita dan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kembali kualitasnya di luar Ramadan. Bukannya sedar membacanya bahagia, mari kita mentadaburi, mengambil mutiara-mutiara indah dalam Al-Quran, dalam cara kita berpikir, dalam berbuat, dalam melakukan perubahan yang bahagia, dalam membangun kepemimpinan ke depannya bahagia. Quranlah harus menjadi solusi bagi kita.
Orang jadi bahagia sekali lagi. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Al-Quran jadi bahagia. Salah satu Perdana Menteri Inggris, Perdana William, dia mengatakan bahwa selama Al-Quran dibaca, ditadaburi, diamalkan oleh umat Islam, jangan harap Eropa, Amerika akan terus bisa tenang, jadi bahagia. Oleh itu, upaya mereka untuk menjauhkan kita dari Al-Quran itu selalu ada jadi bahagia. Maka kita harapkan Ramadan jadi bahagia. Di samping kita banyak mentadaburi, menghafal Al-Quran, ataukah kita tadarus Al-Quran jadi bahagia sampai menghatam berapa kali jadi bahagia. Lebih utama lagi ke depan, mari kita lebih mendalami Al-Quran supaya bisa memberikan kekuatan dahsyat dalam diri kita untuk merubah diri kita, merubah kehidupan ini dan merubah peradaban untuk menjadi lebih baik di masa akan datang. Demikian bila bisa bilak, subhanakallah bihamdik, nasadana wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.